Baik, perkenalkan nama saya Dr. Smediani dengan NIM 2211031402. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari standar proses. Adapun tujuan dari standar proses adalah yang pertama yaitu memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Yang kedua yaitu memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga yaitu mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tujuan standar proses. Adapun tujuan standar proses tersebut yaitu 1. Memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Kedua, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Ketiga, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Selanjutnya yaitu fungsi standar proses. Adapun fungsi standar proses yaitu 1. Mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. Kedua, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Ketiga, alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan. Keempat, menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. Perkenalkan, nama saya Putri Santika Udayani dengan NIM 2211031404. Di sini saya akan membahas tentang pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Majid, pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan proses belajar mengajar sebagai unsur inti dari aktivitas pembelajaran yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah disusun dalam perencanaan sebelumnya. Sedangkan menurut Jamarah dan Aswam Zain, pelaksanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan peserta didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Ketika tahap pembelajaran ini merupakan tahapan yang sistematis dan berkesinambungan. Artinya, ketiga tahapan ini harus dilaksanakan secara berurutan dan saling memiliki keterkaitan. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Fungsi standar proses sebagai salah satu upaya untuk mencapai standar kompetensi lulus. Fungsi standar proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Yang ketiga, alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan. Dan yang terakhir adalah menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Proses perencanaan harus dilakukan secara optimal agar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan bisa sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Pada tahapan ini dibutuhkan beberapa komponen penting seperti silabus, RPP, HI atau kompetensi inti, KD atau kompetensi dasar,
materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang digunakan. Untuk silabus pengembangannya harus mengacu pada standar kompetensi lulus dan standar isi yang telah ditetapkan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Idewa Yulis Natalia dengan NIM 22110313778. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai komponen pada standar proses. Nah, saya akan membawakan materi mengenai komponen evaluasi penilaian proses dan hasil pembelajaran serta komponen pengawasan. Baik, langsung saja. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat atau metode lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan, anekdot, dan refleksi. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat seperti tes lisan dan tes tulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. Komponen yang terakhir yaitu komponen pengawasan. Nah, untuk menjamin bahwa proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, maka diperlukan pengawasan. Nah, pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas. Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna meningkatkan mutu serta berkelanjutan. Sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas dan dinas pendidikan dan lembaga penjamin mutu pendidikan. Dalam kegiatan pengawasan, ada beberapa proses yang dilakukan, yakni yang pertama pemantauan. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pelajaran. Pemantauan dilakukan melalui antara lain diskusi kelompok, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua ada supervisi. Nah, supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pelajaran yang dilakukan melalui antara lain pemberian contoh pelajaran di kelas, diskusi, konsultasi, atau pelatihan. Yang ketiga yaitu pelaporan. Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan peserta didik serta berkelanjutan. Yang keempat, tindak lanjut. Nah, pada tahap tindak lanjut ini, hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk yang pertama, penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar, dan yang kedua, pemberian kesempatan kepada guru yang mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.